wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi pembelajaran IPA bersama Ibu. Karena pembelajaran kita dilaksanakan secara daring, Ibu harap kalian dapat mengikuti pembelajaran Ibu dari awal sampai akhir. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama di rumah masing-masing sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang gelombang bunyi, di mana salah satu syarat dari terdengarnya bunyi adalah adanya alat penerima atau pendengar, di mana salah satu contoh alat pendengar atau alat penerima adalah telinga manusia. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang mekanisme pendengaran dan aplikasi getaran gelombang dalam teknologi. Oke, sebelumnya Ibu ada ice breaking ya. Yuk simak ice breakingnya. Negara mana yang hanya terdapat 2 wanita saja? Benda apa yang kalau diikat baru bisa jalan? Nasi apa yang paling susah untuk ditelan? Kayu apa yang paling renyah? Satu sama dengan 4, 2 sama dengan 3, 3 sama dengan 4, 5 sama dengan 4. Maka berapakah 7? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dan untuk peta konsepnya adalah oke, materi inti yang akan kita pelajari adalah tentang mekanisme pendengaran dan aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi. Nah, ini Ibu sudah menyiapkan materi-materinya ya. Jadi kita akan mempelajari satu persatu mulai dari mekanisme pendengaran. Oke, tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwasannya telinga itu merupakan salah satu contoh dari alat penerima atau alat pendengar bunyi. Nah, di mana pendengaran pada manusia itu tentunya akan bisa terdengar suara atau bunyinya melalui telinga. Telinga itu terdiri atas 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan bagian dalam. Oke, ini Ibu ada gambar telinga. Nah, setelah kalian mengetahui dari bagian-bagian telinga, selanjutnya Ibu akan jelaskan tentang bagaimana mekanisme pendengaran dalam telinga. Jadi yang pertama itu ada suara atau ada bunyi. Kemudian bunyi tersebut akan masuk ke lubang telinga kita. Setelah masuk ke lubang telinga, dia akan masuk ke gendang telinga atau biasanya kita sebut dengan membran timpani. Nah, setelah masuk ke gendang telinga, baru suara akan masuk ke telinga tengah. Di mana pada telinga tengah ini ada 3 tulang kecil, yaitu ada tulang martil, kemudian ada tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Nah, setelah pada sanggurdi ini, maka suara akan ditransmisikan. Kemudian baru masuk ke koklea atau biasa disebut rumah siput. Nah, koklea ini disebut rumah siput karena memang bentuknya mirip seperti siput. Kemudian korti, masuk ke korti ya. Baru masuk ke saraf pada otak dan terakhir akan menghasilkan respon. Nah, respon ini bisa berupa jika suaranya itu menyuruh kita untuk bertepuk tangan, maka responnya bertepuk tangan, berlari, berjalan, dan sebagainya. Oke ya, berarti pendengaran pada manusia sudah. Kemudian pendengaran pada hewan. Nah, pendengaran pada hewan ini tentunya sedikit berbeda dengan pendengaran pada manusia.
di mana ada sistem sonar. Sistem sonar atau sound navigation and training ini digunakan oleh hewan untuk melakukan pergerakan dengan mendeteksi adanya frekuensi yang tinggi atau frekuensi ultrasonik. Masih ingat kan ultrasonik yang udah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya? Nah, sonar ini adalah salah satu metode penggunaan gelombang ultrasonik untuk bisa menaksir atau memperkirakan adanya ukuran, bentuk, letak, dan kedalaman benda-benda. Jadi kalau ada sonar ini, maka kita bisa mendeteksi berapa ukuran, kemudian bagaimana bentuk serta letak dan kedalaman benda. Contohnya saja kelelawar dan lumba-lumba. Nah, karena mereka merupakan hewan yang termasuk ultrasonik, jadi menggunakan sistem sonar. Oke ya, selanjutnya adalah aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi. Yang pertama adalah ultrasonografi atau USG. Udah biasa dikenal ya, ini dalam dunia kedokteran dan kesehatan. USG adalah teknik pencitraan untuk mendiagnosis dengan menggunakan gelombang ultrasonik juga. Nah, frekuensi yang digunakan oleh USG ini sekitar 1-8 MHz. Jadi USG itu dapat digunakan untuk bisa melihat struktur internal yang ada di dalam tubuh. Nah, proses pembentukan gambar ketika kita melakukan USG itu dari bunyi, yaitu yang pertama pemancaran gelombang, kemudian penerimaan gelombang pantul, dan interpretasi gelombang pantul. Oke ya. Kemudian yang kedua adalah alatnya sonar. Sonar ini biasanya digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Nah, ini adalah contoh gambar sonarnya ya. Jadi ada transducer, kemudian ada detektor, kemudian gelombang ultrasoniknya dimasukkan ke sini. Nah, dia akan mengalami pemantulan gelombang ultrasonik. Nah, dari sinilah maka kita dapat mendeteksi kedalaman dari laut. Untuk mencari kedalaman dari laut itu ada rumusnya, di mana S sama dengan V kali T per 2. S-nya adalah kedalaman, V-nya adalah cepat lambat, kemudian T-nya adalah waktu dibagi 2. Begitu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah terapi ultrasonik. Nah, terapi ultrasonik ini biasanya memiliki frekuensi gelombang 800 sampai 2000 kHz. Nah, alat medisnya itu untuk peluru batu ginjal, biasanya juga untuk kemoterapi dan sebagainya. Kemudian yang keempat, pembersih ultrasonik. Nah, fungsinya itu biasanya pembersih ultrasonik dapat digunakan seperti lensa, kemudian perhiasan, jam tangan, dan juga alat-alat bedah dalam dunia kesehatan. Kemudian ada sonifikasi, di mana alatnya disebut dengan sonikator. Nah, di sini fungsinya adalah untuk meratakan atau mencampurkan campuran dari bahan kimia, kemudian mempercepat ekstraksi minyak pada jaringan tumbuhan, serta juga untuk pemurnian minyak bumi. Yang terakhir untuk merusak dan menonaktifkan material organik. Jadi ini adalah 3 fungsi dari sonifikasi ya. Kemudian ada yang keenam, itu alatnya pengujian ultrasonik yang frekuensinya 0,1 sampai 15 MHz. Nah, biasanya digunakan untuk menguji kebocoran pipa serta mendeteksi ketebalan dan karakteristik dari jenis-jenis logam. Oke anak-anak, Ibu ada contoh soal yang berkaitan dengan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi tentang kedalaman air laut. Nah, jadi contohnya dari permukaan air laut, sinyal bunyi itu dikirim ke dasar laut. Nah, sinyalnya diterima kembali setelah 12 sekon. Ini saya tandai ya. Jika cepat lambat bunyi dalam air adalah 1800 meter per sekon, maka berapa kedalaman laut di tempat itu? Nah, berarti kita tulis dulu apa-apa yang diketahui di dalam soal. Yang pertama adalah 12 sekon itu T atau waktunya ya anak-anak. T sama dengan 12 sekon. Kemudian cepat lambat bunyi dalam air berarti V 1800 meter per sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah kedalaman. Kedalaman itu tadi lambangnya S. Jadi untuk kedalaman air laut itu S dilambangkannya ya. Tapi untuk yang materi sebelumnya S adalah jarak ke sumber bunyi. Jadi kalian harus paham itu ya. Kemudian yang ditanyakan itu S, baru kita menggunakan rumus yang tadi sudah Ibu kasih ya.
S sama dengan V kali T dibagi 2. V-nya kita masukkan 1800 meter per sekon dikalikan 12 sekon dibagi 2. Oke ya, 2 bisa dicoret dengan 12. Jadi ini 6 ya. Kemudian ini jadi 10.800 meter. Jadi kedalaman laut di tempat tersebut adalah 10.800 meter. Gimana? Mudah kan ya? Bisa dipahami kan? Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu membuat mind mapping secara mandiri tentang mekanisme pendengaran dan aplikasi getaran gelombang dalam teknologi. Nanti kalian buat mind mappingnya, kemudian kalian upload secara mandiri di Google Classroom. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum pembelajaran Ibu tutup, mari kita berdoa bersama-sama di rumah masing-masing sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, jangan lupa tugas dari Ibu dikerjakan dan dikumpulkan ya sesuai dengan batas waktunya. Semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.